teori tentang kaidah-kaidah hafalan, saya akan simpan nanti untuk hari Al-Quran. Tapi saya akan percepat kepada pemetaan hitungan dan praktek paling simpel bagaimana kita memulai untuk menghafal Al-Quran. Baik, saya minta teman-teman fokus sekalian, coba lihat dulu apa yang ingin saya tuliskan. Saya mulai dengan cepat ya. Nanti untuk kecepatan hafalannya, itu nanti butuh teori tersendiri mengeluarkan ayat-ayatnya. Cuma nanti saya turunkan secara cepatnya. Siap insya Allah? Baik, yang kurang fokus kita fokus dulu. Yang ngantuk siap-siap dulu. Baik, lihat baik-baik teman-teman, karena ini yang terpenting yang kita coba hadirkan malam ini. Takbir. Baik. Ini berapa? Ini berapa? Setelah 0 berapa? Bukan, 4. Saya tidak bertanya hitungan. Saya bertanya tentang jumlah halaman dalam Al-Quran. 604 halaman. Dalam mushaf standar, jumlah halaman dalam mushaf standar itu seluruhnya 604. Ingat teman-teman, saya masuk ke teknis ya. Teori dasar nanti kita simpan di hari Al-Quran beserta pembagian mushafnya. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi, berapa jumlah halaman dalam mushaf standar? 604 halaman. Target paling rasional menghafal Quran dengan sempurna, bacaan yang baik, dengan tenang dan nyaman, itu setidaknya rata-rata 2 tahun. 2 tahun. Baik dalam arti posisinya menghafal, ditambah murojaah untuk mentahsinkannya supaya lebih baik. Nah, sekarang saya mau keluarkan dulu hitungan. Misal, Anda yang paling standar, paling santai, paling bisa maksimal, yang murojaahnya pun bisa nyaman. Misal, kita ambil 1 hari, 1 halaman. Baik. 1 hari, 1 halaman. Jadi bisa selesai dalam berapa tahun? Tidak. 1 tahun, 8 bulan, 4 hari. Ya. Berarti kan kalau 604 halaman, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Kalau setahun, itu berapa bulan? 12 bulan. 2 tahun, berapa bulan? Baik. Kalau 1 hari 1 halaman, berarti 1 bulan kalau kita hitung 30 hari saja, berarti berapa halaman? 30 halaman. Baik, kalau 10 bulan? 300 halaman. Kalau 20 bulan? 600 halaman. Berarti 20 bulan sudah dapat berapa? 600 halaman. Tambah 4 hari. 20 bulan itu berapa tahun? 1 tahun 8 bulan plus 4 hari. Betul kan? Baik. Kita butuh 1 tahun 8 bulan plus berapa hari? 4 hari. Sisanya menuju 2 tahun, ada kurang lebih berapa bulan? 3 bulan 26 hari. Itu kita gunakan untuk proses tahsin dan penyempurnaannya. Sekarang mari kita turunkan pelan-pelan. Fokus ya. 1 hari berapa halaman? Saya tidak minta banyak karena kita nanti akan bertemu, kita buktikan ini semua insya Allah. 1 hari berapa halaman? Baik, 1 halaman. Saya ambil yang paling standar saja. Yang semua ukuran insya Allah bisa memaksimalkannya. 1 hari, 1 halaman. Baik, saya minta dalam 1 hari Anda alokasikan waktu 2 jam saja. Dari 24 jam yang Anda punya. Jelas berapa jam? Anda punya berapa jam sehari? Belum tentu. Bisa jadi 6 jam Anda wafat. Ya? Bisa jadi 8 jam Anda wafat. Dan seterusnya. Tapi setidaknya dalam sehari, semua kita punya peluang untuk menjalani dan bisa ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan porsi yang sama selama 24 jam. Dari 24 jam itu saya minta 2 jam saja untuk bisa memaksimalkan menghafal Al-Quran dengan mutqin 1 halaman. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Mushaf standar ada berapa halaman? Baik, 1 hari kita hafalkan berapa halaman? Baik, kita investasi berapa jam? Baik, Anda silahkan 22 jam untuk dunia Anda. Saya mohon 2 jam untuk akhirat Anda. Itu pun 2 jam bukan cuma akhirat. Ketika akhirat diraih, maka dunia akan diberikan. Saya ulang ya, tidak cukup dengan amin. Nanti kita buktikan. Ya. Quran surah Asy-Syura ayat ke-22. Ya. Baik, cepat. Baik, cepat.
ترى الظالمين Ayat 20 dulu. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في Harfal الآخرة ulangi. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. Perhatikan. Man kana yuridul harfal akhirah nazid lahu fi harfi. Siapa yang orientasi hidupnya untuk akhirat, kami tambahkan bagian dunianya. Jadi kalau Anda kejar akhirat, dunia akan dapat. Quran itu hakikatnya pelindung akhirat. Tapi ketika Anda kejar Qurannya, dunia Allah akan berikan kepada Anda. Sekarang Anda mau kejar dunia saja, teruskan Ahmad ayat. Bismillah. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Lihat, tapi kalau Anda orientasi cuma dunia saja, maaf, kami hanya akan berikan bagian dunia Anda saja. Termasuk Quran. Anda kalau cuma ingin ngejar dunia, maka dunia kami berikan, akhirat tidak akan kami berikan. Demi Allah saya katakan, nanti materi ini di awal pertemuan kita hari Al-Quran. Anda akan mulai ini, Anda mesti niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah saya katakan, jangan pernah niatkan untuk dunia termasuk ingin jadi hafid. Tepikan. Kalau cuma ingin sekedar jadi hafid dan hafidhah, ganti nama dari sekarang. Hafid, hafidhah. Jangan dandi lagi, hafid. Selesai. Tapi kalau Anda inginkan akhirat, Allah berikan kemudian bagi Anda. Satu hari berapa halaman? Satu halaman. Investasi berapa jam? 2 jam. Sekarang perhatikan cara membaginya. 2 jam, bagi 2 berapa? 1 jam, 1 jam. Lihat, ini 1 jam. Kemudian ini 1 jam. Saya akan lambatkan uraian di sini titik paling pentingnya. Teman-teman yang di luar, insya Allah bisa menyesuaikan ya. Perhatikan baik-baik. 1 jam ini, yang pertama, kita bagi 2 bagian. 1 jam bagi 2 berapa? 30 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Bagi 2, 30 menit. Ini 30 menit. Fokus. 30 menit yang ini, saya minta Anda untuk mulai mengawali sebelum subuh. Sebelum subuh. Tepatnya setelah tahajud sebelum subuh. Ingat, nanti ada turunan. Kalau Anda ingin jadi penghafal Quran, Anda nggak boleh tinggalkan tahajud. Karena ayat Al-Quran bersanding dengan tahajud. Quran surah 73 ayat ke-20. Kamil. Ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Cukup. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacaan Al-Quran, meraja' Al-Quran, kedekatan dengan Al-Quran disandingkan dengan kemauan kita untuk bangun malam. Maka saya minta 30 menit pertama, Anda nanti mulai ba'da tahajud. Simpan sampai sini dulu. Ingat saya belum mulai ya. 30 menit yang pertama untuk kapan? Untuk kapan? Ba'da tahajud sebelum subuh. Simpan 30 menit setelah tahajud sebelum sholat subuh. Jelas? 30 menit yang kedua, teman-teman, tolong investasikan, alokasikan 30 menit sebelum Anda tidur di malam hari. Sebelum Anda tidur. Setelah sholat isya, sholat sunnahnya, kemudian Anda bersiap untuk tidur, Anda alokasikan 30 menit dulu. Paham? Paham? Takbir. Nah, supaya Anda lebih semangat. Ini 30 menit. 30 menit yang kedua sebelum tidur malam. Nah, 30 menit, 30 menit. Kita masih punya berapa? Sejam. Nah, sekarang fokus. Kita masuk kepada teknis intinya. 30 menit setelah tahajud, sebelum subuh, perhatikan, ini gunakan waktu untuk menghafal. 1 halaman. Kita bagi 2, 10 menit, 20 menit. 10, 20 menit. Fokus baik-baik. Ingat, ini waktu terbaik untuk menghafal. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya pada waktu kemudian. Jadi kalau bisa sebelum subuh, Anda memulai itu. Mulai untuk menghafal, investasi 30 menit. 10 menit, 20 menit. 10 menit untuk mendengar bacaan dulu.
Dengarkan berulang-ulang bacaannya. Kalau tidak ada guru mendampingi Anda, bukakan murattal. Halaman ini dengarkan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Anda dengarkan, putar terus satu halaman 10 menit. Paham? Setelah itu, Anda mulai hafalkan dalam 20 menit. Insya Allah tidak akan sulit. Saya ulang. 10 menit untuk apa? Menghafal berapa menit? 20 menit. Karena Anda terus mendengar, Anda coba hafalkan. Anda kurang paham lagi bacaannya, putar lagi kemudian ayatnya. Investasinya berapa menit? 20 menit untuk menghafal, 10 menit untuk mendengarkan. Insya Allah cukup untuk satu halaman. Berapa menit? 30 menit. Nah, sekarang lihat baik-baik. 30 menit sudah kita ambil, subuh, kemudian akan ditunaikan, ada salat sunnah di situ, kemudian setelah itu ada salat subuhnya, dan Anda punya waktu lagi. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita gunakan yang 1 jam ini. Ini masih kita simpan. Saya ulang. Kita tadi punya 2 jam, 1 jam dibagi 2, ba'da tahajud sebelum subuh, dengan setelah tidur. Kita masih punya 1 jam yang ini. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Fokus, 1 jam berapa menit? 60 menit. Salat berapa waktu dalam sehari? Yang fardu 5 waktu. 60 bagi 5? 12. 12 menit. Dibagi setiap waktu salat. 12 menit bagi 2? 6 menit. 6 menit. 6 menit sebelum salat, 6 menit setelah salat. Perhatikan baik-baik. 6 menit sebelum salat, 6 menit setelah salat. Fokus. Jadi setiap Anda akan bertemu dengan waktu salat, bagi 2 waktunya 12 menit, 6 menit untuk mengulang kembali satu halaman yang telah Anda hafalkan ini. Karena Anda tadi sebelum subuh sudah mendapatkan 20 menit, 10 menit, maka yang pertama Anda lihat baik-baik, fokus, gunakan kesempatan setiap salat sunnah dulu. Sebelum subuh ada salat sunnah? Ada salat sunnah. Maka gunakan 6 menit pertama untuk mengulang ini dalam salat Anda. Misal, Al-Baqarah halaman pertama 5 ayat, 1 sampai 5. Anda sudah hafalkan ini, maka Anda bacakan qobliyah subuhnya. Rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Jelas? Setelah Anda salam, masih ada waktu sampai kemudian waktu untuk salat. Anda kemudian ulangi lagi 5 ayat tadi. Jelas? Pasca salat, Anda kan masih punya waktu tuh. Waktu untuk berzikir. Ya, Anda maksimalkan 6 menit di situ. 6 menit saja setelah salat. Kalau Anda buru-buru, misal Anda buru-buru harus keluar, sambil keluar jangan ngobrol. Anda ulangi ayat ini. Ulangi ayat ini. Terus, begitu keluar, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pak, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak sehat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Terus. Quran, bacakan. Anda hanya punya 6 menit, nanti saya turunkan istilahnya. Jelas ya? Baik, 6 menit demi Allah saya katakan, masa nggak punya 6 menit? 6 menit saja. Baik, teruskan. Kita masih masuk, yang ini menghafal, yang ini mengulang. Ulang dalam kesempatan sunnah Anda, yang masuk kepada manhaj salat fardunya. Teruskan. Zuhur. Zuhur ada berapa menit? Salat zuhur paling khusyuk orang paling 5 menit 7 menit. Baik, tapi siang ini kan dibagi 2. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka perhatikan lagi, 6 menit sebelum zuhur, 6 menit setelah zuhur. 6 menit berarti Anda jangan alasan, Ustaz kadang-kadang di tempat saya itu waktu salat sunnahnya cuma 2 menit, maka Anda datang ke situ sebelum salat sunnahnya. Datang tahiyatul masjid, baca lagi yang 5 ayat tadi. Ya, rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Sambil menunggu adzan, Anda baca lagi. Begitu selesai adzan, kemudian Anda salat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Baca yang 5 halaman, yang 1 halaman tadi, 5 ayat. Ulang. Zuhur 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Yang apa yang Anda baca, ulangi yang 1 halaman ini. Jadi Anda tidak menambah, ya ingat, jangan pernah menambah. 1 hari hanya ini saja. Saya ulang. Sebelum subuh, 20 menit hafalkan, 10 menit dengar. Waktu sebelum subuh datang, ya adzan berkumandang, Anda 6 menit dalam salat sunnah. Pasca subuh, gunakan 6 menit lagi untuk mengulang. Kemudian zuhur, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Demikian asar, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Maghrib, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Isya, 6 menit sebelumnya, 6 menit setelahnya. Fokus. Kalau ada salat sunnah, pakai dalam salat sunnah. Kalau tidak ada salat sunnah, maka Anda tahiyatul masjid, duduk di situ.
Kalau bukan di masjid, konsisten. Di kantor Anda, ambil waktu 6 menit. Maksimalkan. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Yang satu halaman ini saja. Sampai ba'diyah Isya. Sepakat? Setelah selesai Isya, Anda pulang ke rumah, berwudu dengan baik, selesai semua, sebelum tidur, ambil 30 menit untuk mengecek kembali yang ini. Paham? Tolong jangan pindah. Ini Allah saya katakan, setan tuh begitu jenius. Kadang-kadang dikatakan pada Anda, kamu sudah hafal, pindah surat saja. Pindah halaman untuk mempermudah yang besok. Jangan diikuti. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ketika keluar dari manhaj ini, Anda tambah hafalan, besoknya mengulangnya, itu tidak mudah. Paham ya? Terakhir, yang satu halaman ini, Anda maksimalkan saat tahajud. Bangun malam lagi, bacakan ulangi yang satu halaman tadi. Itu saja. Paham sampai sini? Hari kedua. Halaman berikutnya. Sebelum Anda menghafal halaman berikutnya, ulangi dulu halaman yang ini. Sampai sempurna. Setelah itu kemudian, teruskan teman-teman, maaf. Dengarkan 10 menit, halaman kedua. Hafalkan lagi dalam 20 menit. Selanjutnya praktekkan seperti yang tadi. Setiap Anda menemukan waktu-waktu sebelum dan setelah sholat, maka Anda harus mulai mengulang 2 halaman. Halaman yang hari kemarin dengan halaman yang sekarang. Jelas? Baik, yang kemarin 1 halaman, yang sekarang 1 halaman. Tambahkan 1 dengan yang lainnya. Terus ulangi manhajnya serupa dengan yang tadi sampai dengan tahajud. Kalau Anda kerjakan ini setiap hari, fokus teman-teman sekalian, Anda kerjakan setiap hari, berarti dalam 30 hari Anda dapatkan berapa halaman? Belum tentu. Karena dalam prakteknya nanti ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kemudian Anda sesuaikan. Disinilah nanti kita akan pertajam. Fokus sebentar. Saya turunkan lagi supaya lebih jelas. Kita akan pertajam setiap menemukan hari Jumat. Anda jangan menghafal. Anda hanya mengulang hafalan yang telah Anda hafalkan di 6 hari sebelumnya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat Anda ulangi lagi semua hafalan yang sebelumnya. Di ketika Anda menghafalkan yang ini, lihat baik-baik. 1 hari, 1 halaman. 2 hari, berapa halaman? 3 hari, berapa halaman? 6 hari, berapa halaman? 6 halaman. Kamis, Anda dapat 6 halaman. Karena dimulai di hari Sabtu. Jumat, jangan menghafal. Anda mengulang keseluruhan yang Anda telah hafalkan tadi. Dari hari mulai Senin, dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Berapa halaman? 6 halaman. Jadi Jumat Anda mendapatkan berapa halaman? 6 halaman. Sabtu, Anda mulai lagi pada halaman yang ke-7 setelah mengulang 6 halaman sebelumnya dalam tahajud Anda. Paham sampai sini? Mohon maaf, karena ini yang paling cepat yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda bisa seperti ini, maka ayo kita hitung tadi. 1 tahun, berapa? 8 bulan, berapa hari? 4 hari. Baik. Dikurangi Jumat. Jumat sebulan ada berapa kali? 4. Baik, setahun berapa kali? 48. Baik, 48 kali. Berarti 2 tahun berapa kali? 96. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ini tadi kita punya investasi berapa bulan? 3 bulan, 26 hari. 3 bulan itu berapa hari? 90 hari. Tambah 26, 116 hari. 116 kurangi 96, 20 hari. Berarti kalau Anda hari Jumat tidak menghafal, Anda bisa menyelesaikan Al-Quran dalam 11 bulan, 1 tahun, 11 bulan, 10 hari. Anda ulangi perhalaman, Jumat Anda tidak menghafal, Anda selesaikan hafalan setahun, 11 bulan, 10 hari. 20 harinya Anda bisa mengulang-ulang Quran sampai selesai selama 2 tahun sempurna. Ini bisa Anda terapkan 1 hari 1 halaman, Jumat istirahat, kemudian 2 tahun kita akan lihat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perangkat yang tadi, dalam 2 tahun kita bisa menghafal Al-Quran insyaAllah. Saya ulang dengan cepat. Saya masih melihat wajah-wajah kebingungan. Saya posisikan dengan baik, perhatikan. Saya langsung kepada bahasan. Halaman Al-Quran Mushaf standar 604 halaman. Anda menghafal setiap hari 1 halaman. Kecuali Jumat.
Maka dalam sepekan, 1 pekan, seminggu, Anda menghafal berapa? 6 halaman. Dimulai hari apa? Sabtu. Berhenti hari apa? Kamis. Ingat, ingat. Dalam mempraktekkan ini, mulai kapan? Sebelum subuh. Berapa menit? 30 menit. 10 menit untuk apa? Dengar. 20 menit untuk apa? Menghafal. Baik. Selanjutnya, yang sudah dihafal ini di murajaah. Murajaah itu diulang-ulang. Konsepnya sederhana. Investasikan 6 menit sebelum salat fardu, 6 menit setelah salat fardu. Berarti Anda punya 12 menit setiap salat fardu. 6 sebelum, 6 setelah. Baik. Terakhir, lihat. Ulangi dalam salat tahajud. Selesaikan. Saya ulang. 6 menit sebelum salat fardu, setelah salat fardu, sebelum tidur koreksi lagi 30 menit, malam ulangi lagi terakhir dalam salat apa? Tahajud. Jelas sampai sini? Jelas. Baik. Fokus, lihat baik-baik. Hari kedua, masuk halaman ke berapa? Halaman kedua. Apakah langsung menghafal halaman kedua atau ulangi dulu? Ulangi dulu halaman pertama, baru menghafal halaman kedua sesuai manhaj tadi. Hafalkan halaman kedua 30 menit, selanjutnya ulangi 2 halaman sekaligus dalam setiap kesempatan sholat, atau kalau tidak ada sholat, Anda harus konsisten, investasi 6 menit untuk bisa mengulang yang tadi. Paham? Sekarang bagian ketiga yang terakhir. Ini penutupnya. Ada hafalan disebut dengan hifdzun, menghafal. Sebelum subuh. Ada murajaah, tempatkan dalam setiap sholat-sholat sunnah, supaya kita tidak merasa sulit untuk mempraktekannya. Ketiga, ada namanya mudzakarah. Mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafalkan. Maaf, mengingat-ingat hafalan yang telah kita hafalkan. Tahfidz menghafal, murajaah mengulang, mudzakarah mengingat-ingat. Kapan waktunya? Tak terbatas. Keluar dari masjid ke rumah, ulangi lagi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Naik bis, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ongkos Pak, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di depan siapa? Kemayoran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Turun, ulangi. Alhamdulillah. Ada lampu merah, ulangi lagi. Quran. Daripada dengar yang lain, pasang. Tadi pakai Walkman, sekarang sudah menggunakan ada earphone dan sebagainya. Ayat itu saja, halaman itu saja, jangan ganti-ganti. Nyampe rumah yang diputar halaman itu saja. Jadi Anda mendengar Quran, Anda mengulang Quran, Anda membaca Quran. Investasi untuk menghafal dan mengulangnya itu cuma 2 jam. Apalagi ibu rumah tangga yang punya 5 jam, punya 6 jam, punya 24 jam, maka insya Allah akan lebih cepat. Nanti saya berikan rahasia satu saat kita bertemu, ada yang hafal ibu rumah tangga dalam 10 hari, hafal 30 juz. Ya. Nanti suaminya pamit untuk ngitikaf, dia cuma bawa 3 juz, istrinya hafal 30 juz. Itu rahasia, nanti caranya belakangan. Nah, kalau Anda inginkan lebih cepat dalam 27 hari misal, tergantung kekuatan hafalan. Misal, 27 hari, tadi berapa halaman? Mushaf standar? 604. Baik, kita ambil misalnya 1 hari 5 halaman. Investasi waktunya kita ambil 4 jam setengah. 5 kali 4,5, 22 setengah. 22 setengah. Jadi dalam sehari, Anda bisa menghafal 22 setengah halaman. 22 halaman setengah. Kalau nggak percaya nanti ini bisa dibuktikan. Anda dalam sehari 22 setengah halaman. Dalam sehari. Investasinya 4,5 jam. Ya, fokus. Lihat baik-baik. 5 halaman teman-teman sekalian Anda hafalkan, investasi 4,5 jam. 5 kali 4,5 jam Anda dapatkan 22,5. Kalau Anda kemudian bagi 604 dengan 22,5 dapat berapa? 27 kurang lebih. 27 hari Anda hafal Al-Quran. Setiap hari Anda hafalkan 22 setengah halaman, 22 halaman setengah. Anda bisa dapatkan investasinya 4,5. Tinggal bagi 4,5 bagi 22 setengah, berarti 5 halaman Anda temukan dalam berapa menit? Ya, sekian menit Anda hafalkan, kemudian investasikan 4,5 jam, setelah itu Anda dapatkan 27 hari Anda hafal Al-Quran. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau Anda memang betul-betul mengisolasi diri untuk menghafal Al-Quran saja.
Ya, dalam 30 hari, insya Allah 27 hari Anda selesai. Ya. Halo? Sudah. Kita pakai yang pertama saja. Kita gunakan yang pertama. Sekarang hari apa? Hari Ahad. Taib. Teman-teman, Anda punya waktu untuk persiapan. Silahkan cari mushaf standar. Sebagian tadi sudah kami bagikan. Yang kami baru bagikan tadi itu mushaf tulisan. Mushaf tulisan. Cara menggunakannya, lihat cara menggunakannya. Yang 30 menit pertama, itu Anda dengar, Anda hafalkan 20 menitnya. Nanti yang sebelum tidur, 30 menit terakhir, Anda tulis. Anda tuliskan di situ, sambil menghafal, ikuti. Anda bukan menulis, tinggal mengikuti saja khatnya. Sambil Anda menghafal, Anda teruskan, itu insya Allah Anda bisa menghafal sekaligus bisa menuliskannya. Metode itu yang dipraktekkan salah satunya di Ziletin, kota penghafal Quran yang ada di Libya. Jadi mereka kalau menghafal itu harus dituliskan. Begitu nulis, hapus, tulis, hapus. Kami sampaikan pada Anda, mushaf tadi gratis, kami bagikan. Nanti 30 menit pertama Anda hafalkan, selanjutnya Anda mengulang-ulang, sebelum tidur 30 menit, Anda ulangi lagi hafalan dengan menuliskan itu. Di setiap malam, Anda bisa menuliskan Al-Quran sekaligus menghafalkannya. Setelah Anda selesai nanti 1 tahun, 2 tahun selesai hafal Quran, Anda bisa menghafal Quran plus menuliskannya insya Allah. Baik. Yang ini, nanti kami ajarkan pada hari Al-Quran. Insya Allah kami sedang rencanakan di awal tahun depan, di bulan depan kami sedang mencari tempat yang khusus, karena nanti yang hadir bersama kita, itu insya Allah selain Ahmad, Kamil, Fajar, juga insya Allah ada ahli-ahli Quran dunia, ada ulama-ulama tokoh dunia, yang saya juga tidak tahu ketika kita umumkan akan di Istiqlal ada hari Al-Quran, ternyata kami dapat berita, ada tokoh dunia dari Turki, ada yang lainnya, mereka telah membooking tiket. Ya bahkan mereka datang dengan penawaran juga beasiswa, dan juga dengan ingin kerjasama untuk mendirikan satu tempat untuk belajar khusus dengan Al-Quran dan turunan ilmu syariatnya. Alhamdulillah kita punya berita-berita baik. Malam ini insya Allah kami perkenalkan dulu, ini Mushaf At-Taisir. Ya, dari kalimat Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ini teman-teman sekalian ada 3 jilid. Ini jilid yang pertama, yang ketiga. Kita ambil 10 juz yang terakhir. Nanti kami akan perkenalkan resmi. Malam ini kami tunjukkan sebagai contoh saja. Di sini nanti akan ada kemudahan insya Allah dalam menghafal. Jadi ada surah nanti, ada terjemahannya, ada ayatnya. Ya. Ada surah misalnya, ada ayatnya, ada terjemahannya. Setiap awal suratnya nanti ada tulisan warna merah dalam potongan ayat. Nanti kami akan ajarkan bagaimana cara menghafalkannya. Di Anda setelah mendengar, baca terjemahannya, karena kami tidak menginginkan ada orang hafal Quran tapi tidak tahu artinya. Nanti insya Allah kami ajarkan caranya. Begitu Anda lihat, hafalkan, lihat terjemahannya, dan menghafal terjemahan itu, maksudnya memahami terjemahan, itu pun akan membantu Anda untuk mempercepat hafalan ayatnya. Nanti Anda di sini akan dibantu, lihat, di depan nanti ada petunjuk cara menghafal sekaligus persiapannya. Ya, ada petunjuknya. Di Anda nanti baca, kemudian Anda lihat terjemahannya, Anda hafalkan ayatnya. Setelah Anda selesai menghafal, agak cepat sedikit, nanti ada kolom namanya murajaah. Ya, saya berikan contoh percepat. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan? Pasti, karena ini kan kecil, Anda kan jauh di belakang, pasti tidak kelihatan, ya. Baik. Intinya, perhatikan baik-baik. Ini ada kolom untuk tadi ayat, ada kolom murajaah. Murajaah itu untuk mengulang. Jadi ketika Anda mengulang Al-Quran, ayat yang telah Anda hafalkan, kami bagi dua begini. Ada posisi kanan, ada posisi kiri. Kanan itu artinya, ayat-ayat ini letaknya sebelah kanan di mushaf. Kiri letaknya sebelah kiri di mushaf. Ini ada potongan-potongan ayatnya plus dengan nomornya. Jadi begitu Anda selesai menghafal, Anda akan diuji dengan yang murajaah. Lihat ayatnya, begitu lihat teruskan ayatnya. Lihat teruskan ayatnya, lihat teruskan ayatnya. Nanti Anda bisa acak. Kalau Anda sudah hafal yang di sini, Anda akan terbayang di benak Anda. Oh ini posisinya kanan atas, ini kiri atas, ini tengah, nomornya sekian. Nanti di bagian yang terakhir, sama sekali kami hilangkan, tidak ada ayatnya, tidak ada terjemahan, tidak ada penomoran dan sebagainya, tidak ada ininya, bahkan tidak ada halamannya. Anda hanya akan bertemu dengan nomor-nomor saja. Di begitu melihat nomor, ada yang ingat Anda Quran. Ingat nomor, yang ingat Anda Quran.
Yang disebutkan nomor, yang diingat Quran. Misal, Ahmad, Kamil anak keberapa? Anak kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ahmad anak keberapa? 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kamil berapa usianya? 9. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. 10. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi setiap dibacakan angka ketemu semua. Ustaz, di mana tinggal? Misal, saya di satu tempat. Ya, nomornya nomor berapa? Nomor 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Masya Allah. Ustaz, anak berapa? 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ustaz, isinya berapa? Alif lam mim. Masya Allah. Ada semua. Karena kita akan menemukan semua angka, teman-teman. Angka. Di ketika angka kita temukan, yang otomatis terbayang Quran. Kalender angka. Sekarang tanggal berapa? Hijriah. 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Posisi paling kanan sebelah bawah. Surah Al-Baqarah. Di Anda otomatis. Berapa Masehinya? 17. Apa 17? Ini dia. Masalum kamasalil ladzi istauqada nara. Posisi Kiri atas. kiri atas. Halaman Yang keempat. 17. Kamil ambil mic-nya. Kurangin 16. Alif lam mim. Tambah 285 ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 24 ayat. Tambah 24 ayat. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman Posisi ma'dud. kanan kiri. Kiri kanan Kanan atas atas. bawah. Atas. Baris ke berapa? Terus 34. 3 dan 4. Halaman ke berapa? Halaman yang ke-53. Kurangi 10 ayat. 24 yang ke-14. Zuyyina linnas hubbus Ayat ke syahawati. berapa Ahmad? 14. Halaman ke berapa? 51. Baris ke berapa? 9, 10, 11, 12. Baik, tambah 186 ayat. Tanggal 14, 26. Berarti 4, 300. Dia sudah tahu ayatnya, cuman ngitung dulu berapa itu gitu. 186 tambah 14, 200. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Halaman ke berapa? 76. 76. Baris ke berapa? 13, 14. Tambah 7 ayat, 17 ayat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Halaman ke berapa? Halaman ke-80. Baris ke berapa? 1 2 5 6 7. 5, 6? 7. 7. Baik. Ditambah 156 ayat. Oh, 256. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Baik. Bacakan ayat 176. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Tambah 10 surah. Alif lam ra kitabun 30 surah. 44 surah. Oh, surah Hamim wal kitabil mubin. Tambah 63 surah. 64 63. Surah yang ke-107 berarti Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tambah 2 surah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kurangi 104 surah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baik teman-teman sekalian, itu barangkali yang sempat kami coba utarakan dulu. Nanti